teman-teman, balik lagi nih sama aku Titin Mariana Titim. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang shock neurogenik. Apa sih shock neurogenik itu? Tonton terus sampai habis. Baiklah, langsung aja aku menjelasin tentang shock. Shock adalah keadaan klinis dengan gejala dan tanda yang muncul saat terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan suplai oksigen. Nah, hal ini bisa menimbulkan terjadinya hipoksia jaringan nih teman-teman bila keadaan hipoksia jaringan tersebut tidak segera ditangani. Akan juga mengakibatkan terjadinya kegagalan organ. Nah, hal ini bukan persoalan penurunan tekanan darah semata, tetapi persoalan tidak adekuatnya perfusi jaringan. Nah, itu kan tadi pengertian tentang shock. Nah, selanjutnya aku mau bahas tentang shock neurogenik. Nah, shock neurogenik disebut juga shock spinal, merupakan bentuk dari shock distributif. Shock ini menghasilkan perubahan resistensi pembuluh darah sistemik diakibatkan oleh cedera pada sistem syaraf. Nah, shock ini bisa terjadi dikarenakan dari reaksi vasovagal yang sangat berlebihan dan mengakibatkan vasodilatasi ke daerah spalancicus sehingga aliran darah ke otak berkurang. Nah, reaksi vasovagal umumnya disebabkan oleh suhu lingkungan yang panas. Contohnya seperti terkejut, takut atau nyeri hebat. Nah, adapun di sini patofisiologi dari shock neurogenik yaitu terjadi disebabkan oleh penurunan tonus syaraf simpatik akibat trauma pada spinal, anestesis spinal atau gangguan pusat vasomotor karena trauma kepala. Nah, selain itu juga disebabkan oleh penggunaan obat-obatan golongan adrenergic blocking agents yang menyebabkan kerusakan transmisi influx saraf dan penurunan tonus simpatik. Shock neurogenik berhubungan dengan vasodilatasi vena dan anterior yang menyebabkan hipovolemia relatif dan hipotensi. Di sini juga ada manifestasi klinisnya nih teman-teman. Konsekuensi cedera medula spinalis bergantung pada tipe dan level cedera korda. Level neurologis atau level ini mengacu pada level terendah kerusakan korda ketika fungsi motorik dan sensori masih normal. Tanda dan gejalanya adalah yang pertama itu paralis atau kelumpuhan total pada kemampuan motorik dan sensori di bawah level neurologis. Nah, kehilangan kontrol kandung kemih dan usus, biasanya ini dengan retensi urin dan distensi kandung kemih. Nah, yang selanjutnya yaitu kehilangan kemampuan berkeringat dan urin vasomotor. Penurunan tekanan darah mencolok akibat hilangnya resistensi vaskuler perifer. Jika sadar, pasien mengeluh nyeri akut pada punggung atau leher. Pasien mungkin mengaku takut leher atau punggungnya patah. Nah, yang selanjutnya itu ada hipotensi, tachypnea dan denyut nadi reguler. Paraplegia atau guarplegia pada penderita yang mengalami kerusakan tulang spinal. Di sini juga bisa muncul masalah respirasi nih teman-teman. Fungsi respirasi keparahan bergantung pada level cedera. Nah, gagal nafas akut merupakan penyebab utama kematian pada cedera medula spinalis. Yang selanjutnya yaitu pengkajian dan metode diagnostik. Nah, di dalam tahap ini pemeriksaan neurologis itu meliputi pemeriksaan sinar X atau sinar X cervical lateral, CT scan, MRI, EKG. Merupakan pengkajian dan metode diagnostik yang biasanya dilakukan. Nah, di sini juga ada penata laksananya nih teman-teman. Baringkan pasien dengan kepala lebih rendah dari kaki, posisi Trendelenburg. Setelah itu, pertahankan jalan nafas dengan cara memberikan oksigen sebaiknya dengan menggunakan masker. Pada pasien dengan distress respirasi dan hipotensi yang berat, penggunaan endotracheal tube dan ventilator mekanik sangat dianjurkan. Langkah ini untuk menghindari pemasangan endotracheal yang darurat jika terjadi distress respirasi yang berulang. Ventilator mekanik juga dapat menolong menstabilkan hemodinamik dengan menurunkan penggunaan oksigen dari otot-otot respirasi. Nah, untuk keseimbangan hemodinamik sendiri, berikan cairan seperti linjer
Ringer laktat. Apabila tekanan darah dan perfusi perifer tidak segera pulih, berikan obat-obatan vasoaktif. Nah, mungkin cuman itu aja yang bisa aku sharing ke teman-teman. Jangan lupa di like, komen, kalau perlu di share juga teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.